Kisah misteri Sasak Abang atau Jembatan Merah, Widasari, Jatibarang, Indramayu. Di kawasan Indramayu, tepatnya di daerah Jatibarang, Widasari, terdapat mitos yang beredar, yakni larangan bagi warga Pekalongan untuk mandi, mengambil air, dan kegiatan lain yang dilakukan di Jembatan Merah. Lantas mengapa sampai muncul mitos demikian? Kita akan sama-sama simak di channel Sasakala. Sasakala, Sasakala, sejarah, asal-usul, kisah, dan legenda. Pada zaman dahulu, ketika Belanda menjajah Indonesia, untuk menghubungkan daerah Majalengka dengan Indramayu, dibangunlah sebuah jembatan dengan mempekerjakan warga lokal. Saat pekerjaan sudah memasuki tahap pemanjangan pondasi jembatan, terdapat masalah akibat gangguan dari makhluk gaib. Setelah berkonsultasi dengan paranormal, ternyata makhluk gaib tersebut meminta tumbal manusia, yakni seorang anak kecil perempuan, untuk dikubur hidup-hidup ke dalam pondasi bangunan jembatan. Akhirnya, permintaan paranormal tersebut pun disetujui oleh pihak Belanda, hingga pada suatu ketika, ada rombongan seniman ronggeng Indramayu. Siasat jahat Belanda pun dirancang. Mereka mengadakan ritual pementasan ronggeng di tempat pekerjaan pembangunan jembatan. Setelah pementasan usai, rombongan kesenian tersebut konon katanya dimasukkan ke dalam bangunan pondasi tadi. Mitos yang beredar adalah orang Pekalongan dilarang mencuci atau mengambil air di Jembatan Merah karena akan diganggu oleh roh rombongan seniman ronggeng Indramayu sampai mati. Sebagai balas dendam kepada orang Pekalongan yang diduga telah mengubur mereka hidup-hidup dalam pondasi jembatan. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, tepatnya di wilayah Jatibarang, ada peperangan antara antek-antek orang Belanda dari Jawa Tengah dengan masyarakat pribumi asli Indramayu. Biasanya, perang terjadi akibat masyarakat Indramayu menuntut upah kerja ke orang Belanda. Tapi seharusnya orang Belanda memberi upah bayaran kepada para pekerja. Malah orang Belanda memukul atau menghajar para pekerja yang meminta bayaran. Yang akhirnya para pekerja pun ingin bergabung jadi satu supaya bisa mengadakan perlawanan dengan penguasa Belanda. Tapi masyarakat Indramayu kewalahan menghadapi antek-anteknya orang Belanda. Akhirnya masyarakat Indramayu pun berpikir, biasanya ada pembangunan Jembatan Merah, penghubung antara Jatibarang Widasari yang dipimpin orang Belanda. Pasti ada persetujuan dari Bupati Indramayu. Lalu semua masyarakat Indramayu yang dipimpin oleh Ki Totoran bersama Ki Ardawi berangkat menuju ke pendopo Indramayu untuk meminta pertanggungjawaban Bupati. Tapi sesampainya di pendopo, bupatinya tidak ada. Akhirnya masyarakat menyebar mencari keberadaan Bupati Jalari. Ternyata Bupati Jalari tadi ada di pinggiran Sungai Cimanuk, tepatnya di bawah Jembatan Merah Jatibarang Widasari.
Biasanya, Bupati Jalari ada di pinggiran Sungai Cimanuk karena Bupati Jalari sedang meninjau benar tidaknya di Jati Barang ada pembangunan. Nyatanya memang benar, di Jati Barang ada pembangunan jembatan, dan pembangunan jembatan tadi dipimpin oleh orang-orang Belanda dengan dimandori oleh Ki Taliwongso yang jadi pemborongnya yaitu Ki Wirya. Pada akhirnya, dengan rasa sedih Bupati Jalari pun berucap dalam hatinya, "Masya Allah, bau amis sekali air Sungai Cimanuk ini." Memang benar kata kabar yang sudah menyebar, kata berita yang sudah nyata. Kalau ada pembangunan jembatan ini, banyak orang Indramayu yang sudah jadi korban pembangunan jembatan merah ini. Rasanya percuma saya jadi bupati di Indramayu kalau saya tidak bisa memberi perlindungan kepada rakyatku sendiri. Tiba-tiba muncul arwah gentayangan di hadapan Bupati Jalari. Arwah tadi meminta tolong kepada Bupati Jalari. Tuan, tolong saya, Tuan. Sampai hati jika Anda tidak kasihan kepada saya. Saya benar-benar kasihan kepada arwah dan masyarakat Indramayu. Memang siapa sejatinya dirimu? Saya tumbal jembatan merah, Tuan. Tuan, saya pun tumbal jembatan merah. Nama saya Karsiman dari Desa Jatisawit. Saya mati sia-sia, Tuan. Dari atas jembatan merah saya didorong oleh Mandor Taliwongso, Tuan. Masya Allah, setika itukah Mandor Taliwongso? Terus apa maksudnya dirimu muncul di hadapan saya, Bupati Jalari? Saya minta tolong, Tuan. Sempurnakanlah kematian kami dengan ditaburi bunga setaman. Tolong, Tuan, sampaikan kepada keluarga saya di Jatisawit kalau saya ini sudah tiada. Berarti keluarganya Karsiman belum mengetahui kalau Karsiman sudah meninggal. Ya sudah, jangan khawatir. Saya akan melaksanakan perintahmu. Sekejap mata, arwah tadi hilang di hadapan Bupati Jalari. Hilangnya arwah tadi terlihat oleh kedua matanya Bupati Jalari di atas jembatan Merah Widasari yang belum jadi. Ada sesosok gadis yang rambutnya panjang, pakaiannya putih mulus. Dengan rasa penasaran, Bupati Jalari pun akhirnya bicara dengan gadis tersebut. Ini anak siapa lagi malam-malam berdiri di atas jembatan merah? Terus kemana orang tuanya anak gadisnya dibiarin keluyuran? Dek, turun. Jangan di atas jembatan merah. Takut nanti jadi korbannya lagi, Dek. Tapi anak gadis tersebut tidak menghiraukan himbauan Bupati Jalari. Malah dia menangis terisak-isak. Kenapa menangis, Dek? Turun. Sini cerita dengan saya. Akhirnya anak gadis tadi pun mau bicara sambil menangis pada Bupati Jalari. Tuan Bupati Jalari, Anda begitu tega sama saya. Dengan penuh pertanyaan, Bupati Jalari bicara pada anak gadis tadi. Oh, bukan begitu.
Sebenarnya siapa dirimu, Dek? Saya Ronggeng Melati, Tuan. Ronggeng anaknya Ki Karanggetas ya? Iya, saya anaknya Ki Karanggetas, Tuan. Ronggeng Melati. Maafkan saya, Bupati Jelari. Waktu itu saya tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Percuma, Tuan. Jangan disesali yang sudah terjadi. Sekarang saya sudah jadi korbannya Jembatan Merah. Saya menemui Anda hanya ingin menitip pesan kepada Anda. Terutama saya titip orang tua saya. Jangan sampai jadi korban lagi di Jembatan Merah. Anda sebagai pemimpin harus yang bijak. Cukup saya yang jadi korban terakhir di Jembatan Merah ini, Tuan. Ketahuilah bahwa arwah saya tidak akan sempurna sebelum saya bisa menuntut balas pada orang-orang yang sudah menenggelamkan saya di sini. Cukup, Melati. Jangan menambah nama korban lagi. Tidak, Tuan. Pokoknya saya harus balas dendam. Akhirnya, arwah Ronggeng Melati pun menghilang meninggalkan Bupati Jalari. Ketika Bupati Jalari sedang meratapi kesedihannya, datanglah rakyat Indramayu dan langsung memukul Bupati Jalari. Tapi beruntung dicegah oleh Ki Totoran, karena Ki Totoran khawatir terjadi kematian. Apalagi di tengah-tengah kerumunan warga tersebut terdapat Ki Kadrawi yang terkenal dari desa Kebolen sebagai orang yang sadis, orang yang suka membunuh. Setelah Ki Totoran berhasil mencegah masyarakat, Ki Totoran pun langsung meminta pertanggungjawaban pada Bupati Jalari. Tuntutan yang dimintanya oleh masyarakat Indramayu antara lain: yang pertama, jangan mengadu domba rakyat sampai masyarakat Indramayu pada perang sesama saudara. Yang kedua, jika sudah tidak bisa mengurus rakyat, berhentilah menjabat sebagai Bupati Indramayu. Tuntutan rakyat Indramayu tersebut membuat Bupati Jalari kebingungan, karena Bupati Jalari tidak mengetahui apa-apa terkait dengan pembangunan Jembatan Merah di Jati Barang Widasari ini. Karena pembangunan Jembatan Merah ini sudah 5 tahun, sedangkan Bupati Jalari menjabat Bupati di Indramayu baru 1,5 tahun. Tetapi rakyat Indramayu menyangka jika Bupati Jalarilah yang menandatangani pembangunan Jembatan Merah tadi. Padahal sebenarnya yang menandatangani yaitu Bupati periode sebelumnya, yaitu Bupati Wira Semangun dengan keturunannya yang bernama Raden Krestal. Akhirnya Bupati Jalari menjelaskan kepada rakyatnya, sebaik-baiknya masalah lebih baik dipecahkan dengan musyawarah. Biasanya, saya berada di pinggiran Sungai Cimanuk, bukan berarti saya menghindar, melainkan saya ini sedang meninjau bahwa di Jati Barang itu ada pembangunan. Kalau kalian semua ingin tahu tentang hal ini, saya tidak mengetahuinya, sebab saya tidak merasa menandatangani surat izin pembangunan jembatan ini. Beginilah ceritanya. Dulu, waktu Indramayu dipimpin oleh Bupati Wira Semangun, datang para pedagang dari Cina dan Belanda untuk menumpang berdagang di Indramayu. Demikian dikatakan Bupati Jalari sambil terus meneruskan ceritanya, bahwa setelah Bupati Wira Semangun diganti anaknya itu Raden Krestal, tetapi adanya orang Cina dan Belanda berdagang di Indramayu. Para pembesar dari desa Jati Tujuh merasa resah karena adanya orang Cina dan Belanda menumpang berdagang, merusak budaya Islam di tataran tanah Jawa. Biasanya yang dinamakan merusak yaitu anak kecil jika waktunya maghrib berangkat ke masjid
Akibat adanya orang-orang Belanda yang meminum dan mabuk-mabukan, akhirnya anak kecil dan masyarakat tadi pun jadi ikut budaya orang Belanda. Ketidaksetujuan para pembesar dari Jati 7, akhirnya Indramayu diserang oleh Jati 7. Karena resahnya Bupati Krestal, beliau akhirnya meminta bantuan pada orang Belanda yang sedang membuat jalan di Balongan sampai menuju Batavia untuk mengusir orang Jati 7. Tapi, kata orang Belanda, dia berani mengusir orang Jati 7 asalkan ada bayarannya. Bupati Krestal pun menyanggupi. Yang penting orang Jati 7 bisa diusir dulu. Akhirnya, Belanda berhasil menyerang pasukan yang dari Jati 7. Setelah Belanda mengusir orang-orang Jati 7, orang Belanda pun menagih janji Bupati Krestal, yaitu meminta bayaran sebesar 11.130 pound sterling. Menurut Bupati Krestal, jika dijadikan uang Indramayu, orang Belanda pun menjelaskan, jika dirupiahkan, nilai uang tersebut bisa untuk membeli tanah Indramayu. Tapi jika Bupati Krestal tidak sanggup membayarnya, maka harus menandatangani surat izin pembangunan jembatan penghubung Jati Barang Widasari. Begitulah ceritanya. Jadi, yang mendatangani itu bukan saya, tapi Bupati Krestal. Begitulah penjelasan singkat dari Bupati Jalari. Hingga kini, konon katanya, masih terjadi peristiwa-peristiwa mistis di jembatan tersebut berkaitan dengan arwah Ronggeng Penasaran yang dijadikan tumbal pada masanya. Demikian kisah misteri Sasak Abang atau Jembatan Merah Widasari Jati Barang Indramayu. Wallahu a'lam.